Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratun Nafisa dari 11 Akuntansi 1. Di sini saya akan membahas materi tentang pemberontakan PKI Madiun 1948. Peristiwa pemberontakan PKI Madiun 1948 adalah konflik kekerasan terjadi di Madiun, Jawa Timur dari September hingga Desember 1948. Gerakan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh sayap kiri terutama Musa dan Amir Syarifuddin yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia yang sah dan mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi komunisme. Latar belakang pemberontakan ini dipicu oleh beberapa faktor kompleks dalam situasi politik dan militer Indonesia pasca kemerdekaan. 1. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin. Kabinet yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin jatuh pada Januari 1948 setelah menandatangani perjanjian Renville yang dianggap sangat merugikan Republik Indonesia. Karena wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda menyempit drastis. Setelah mundur, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR, sebuah koalisi yang menghimpun berbagai kekuatan politik sayap kiri, termasuk Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kembalinya Musa dan reorganisasi PKI. Musa, seorang tokoh komunis senior, kembali ke Indonesia dari Uni Soviet pada Agustus 1948. Ia membawa konsep baru yang dikenal sebagai jalan baru untuk PKI. Musa menjalin hubungan dekat dengan Amir Syarifuddin dan memimpin FDR untuk lebih mengarahkan perjuangan ideologi komunisme, bahkan ingin mendirikan Republik Indonesia Soviet. 3. Propaganda anti-rera. Pemerintah Kabinet Muhammad Hatta yang baru menggantikan Amir Syarifuddin mengeluarkan kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi atau rera angkatan perang yang bertujuan untuk merampingkan dan menata ulang kekuatan militer. Kebijakan ini termasuk demobilisasi puluhan ribu tentara. FDR atau PKI memandang rera sebagai upaya pemerintah untuk melemahkan kekuasaan militer berhaluan komunis yang loyal kepada mereka. Mereka gencar melakukan propaganda anti-rera dan memanfaatkan ketidakpuasan di kalangan militer yang terkena dampak rasionalisasi. 4. Ketegangan politik dan aksi kekerasan. Ketegangan antara kelompok sayap kiri FDR atau PKI dan pemerintah pusat semakin memuncak. PKI mulai melakukan provokasi dan kekerasan seperti aksi mogok kerja, penculikan, dan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh yang dianggap anti-komunis di beberapa daerah, khususnya di Solo, Surakarta yang dijadikan sebagai area Wild West atau pengalih perhatian. Tujuan pemberontakan. Tujuan utama dari pemberontakan PKI Madiun 1948 adalah 1. Menggulingkan pemerintah Republik Indonesia yang sah. 2. Mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi komunisme. 3. Membentuk negara Republik Indonesia Soviet. 4. Mencari massa terutama dari kalangan buruh dan petani untuk mendukung pemberontakan. Jalannya pemberontakan. Penguasa Madiun. Puncak di pemberontakan terjadi pada 18 September 1948 ketika pasukan pro PKI berhasil menguasai kota Madiun. Segera setelah itu, mereka mengumumkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Pemerintah sipil dan militer setempat dilumpuhkan dan terjadi penangkapan serta pembunuhan terhadap pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang menentang komunisme. Salah satu korban terkenal adalah Gubernur Jawa Timur, RM Aryo Surjo dan Dr. Muwardi. Respon pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta, ibu kota saat itu, bertindak cepat. Presiden Soekarno berseru kepada rakyat untuk memilih antara Soekarno, Hatta, atau Musa Amir. Seruan ini memperjelas pertentangan ideologi dan berhasil menarik dukungan rakyat kepada pemerintah yang sah. Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan penumpasan pemberontakan. Pasukan TNI yang sebagian besar adalah divisi Siliwangi di bawah Kolonel H. Nasution di Jawa Barat dan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah serta pasukan di bawah Kolonel Sungkono di Jawa Timur dikerahkan penumpasan pemberontakan. Operasi militer untuk menumpas pemberontakan dimulai pada 20 September 1948. Kota Madiun berhasil direbut kembali oleh pasukan TNI pada 30 September 1948. Para pemimpin PKI melarikan diri dan dikejar. Musuh ditembak mati pada
31 Oktober 1948 saat bersembunyi di daerah Ponorogo. Amir Syarifuddin dan sejumlah tokoh FDR atau PKI lainnya ditangkap pada Desember 1948. Pemberontakan PKI Madiun secara militer berhasil dipadamkan sepenuhnya pada Desember 1948. Dampak pemberontakan. Pemberontakan PKI Madiun memiliki dampak signifikan baik jangka pendek maupun jangka panjang. 1. Korban jiwa dan kerusakan. Peristiwa ini menimbulkan banyak korban jiwa, diperkirakan ribuan orang dari kedua belah pihak dan masyarakat sipil. Pembunuhan massal dan kekerasan yang dilakukan oleh PKI meninggalkan trauma mendalam, khususnya di Madiun dan daerah sekitarnya. 2. Penguatan posisi pemerintah. Keberhasilan pemerintah dalam menumpas pemberontakan menunjukkan kekuatan dan legitimasi Republik Indonesia di mata rakyat serta meyakinkan dunia internasional bahwa Republik Indonesia mampu mengatasi masalah dalam negeri dan tidak beraliran komunis. Hal ini penting menjelang agresi militer Belanda II. 3. Hancurnya PKI lama. Pemberontakan ini menyebabkan hancurnya kepemimpinan PKI era 1948, termasuk meninggalnya Musso dan dieksekusinya Amir Syarifuddin. 4. Kebijakan anti komunisme. Peristiwa Madiun memperkuat sentimen anti komunisme di kalangan masyarakat dan pemerintah yang kemudian mempengaruhi dinamika politik Indonesia di masa depan.